Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Els Tutorial. Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali ya di my channel. Kali ini saya akan memberikan cara memperbaiki Magicom merek Miyako. Nah, dia tidak bisa untuk menanak nasi, dia rusaknya tidak bisa untuk menanak nasi ya teman-teman, dia cuman bisa untuk menghangatkan. Nah, negaranya ini dia terjatuh, kata yang punya sih, karena ini punya tetangga saya, minta tolong untuk perbaiki ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba dulu ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan ke cara perbaikannya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik dari saya seputar tutorial cara memperbaiki. Oke teman-teman, sekarang kita coba dulu ya, kita nyalakan, kita colokkan ini di stop kontak. Nah, pertama-tama bagi teman-teman yang nggak punya alat ya teman-teman, kita coba seperti ini, dia kan nyala ini. Nah, kita coba sambil dibuka, ini masih ada ini ya untuk tempat nasinya. Kita buka, lalu kita pegang bagian samping sini. Dia kalau untuk menghangatkan nasi dalam keadaan normal, dia di samping muter ini dia ada elemennya, jadi dia hangat, hampir panas tapi hangat, nggak terlalu panas banget, karena untuk menghangatkan nasi agar stabil di suhu tertentu agar nasi itu tidak basi. Nah, kalau teman-teman di rumah punya cuman nasinya cepat basi, kemungkinan di sininya itu pemanasnya nasi itu, penghangatnya itu dia mati, elemennya putus, jadi dia nggak hangat, jadi nasi itu nggak bisa hangat, jadi makanya basi. Ada juga yang kerusakannya itu panas berlebih, jadi nasinya itu menjadi kering. Kalau enggak, karena panas berlebih menimbulkan uap airnya itu banyak, jadi dia uap airnya yang di atas ini jatuh lagi ke nasi sampai nasinya itu basah, jadi bikin bau juga. Nah, ini untuk menghangatkan juga nggak hangat ya teman-teman. Nah, di atas sama bawah dia sama sekali tidak hangat pertama. Lalu kita coba untuk ini kan modenya untuk menghangatkan, bukan untuk cooking, bukan untuk masak. Kalau mau coba untuk mode masak itu kita masukkan ini, lalu kita tekan, baru kita turunkan ini ke mode masak. Nah, ini dia kalau semisal ini dalam keadaan bagus normal, dia harusnya yang samping tadi, samping sini panas, yang bawah sini juga panas ini. Jadi teman-teman coba aja dinyalakan, ini nggak nyetrum kok, jadi dipegang seperti tadi itu, ditunggu beberapa menit. Kalau dia normal itu nggak sampai 1 menit dia udah panas ini. Kalau ini sama sekali tidak hangat. Yang ini hangatnya sedikit, yang samping tadi kalau pas mode menanak ya, memasak nasi. Sekarang kita buka aja teman-teman. Kita lepaskan dulu kabelnya ini dari stop kontak atau steker. Terus kita singkirkan dulu ini ya. Lalu kita buka. Biasanya cuman ada di belakang ini menggunakan satu skru di sini. Kita buka menggunakan obeng plus. Nah, sekarang cuman ada satu skru ya teman-teman. Kita lepas, lalu kita buka. Kalau ini bukanya biasanya cuma diangkat gini aja teman-teman, nggak ada pengancing lainnya. Kalau kesusahan boleh pakai taspen untuk mencongkelnya, mencongkel seperti ini. Dicongkel memutar ya teman-teman, dicari titik pengancingnya. Nah, setelah terlepas ini dilepas ini juga teman-teman. Nah, kita singkirkan dulu ininya. Nah, sekarang kita amatin jalurnya. Ini PCB depan.
langsung. Jadi ini udah isolasi seperti ini biasanya udah pernah dibawa ke tempat servis ya teman-teman. Kalau masih original belum pernah diservis itu dia isolasinya nggak kayak gini, dia isolasi putih seperti ini, isolasi yang model jepit ya, seperti ini. Sekarang kita amati dulu. Sekarang kita cek menggunakan taspen aja dulu teman-teman. Kita cek menggunakan taspen. Kalau teman-teman di rumah punyanya cuma taspen, bisa pakai taspen. Tapi kalau lebih enak itu kalian punya multitester ini ya teman-teman. Jadi ngecek elemennya itu pakai multitester. Kalau dia masih ada impedensinya, masih ada hambatannya, sebuah elemen itu pasti dia masih panas. Tapi kalau udah sama sekali putus, nggak ada hambatannya, berarti dia udah mati, jadi tidak bisa panas. Kalau pakai multimeter, selektornya ini taruh di ohm atau di bagian dioda, gambar dioda ini bisa. Dia kalau kongsa dia bunyi. Oke, sekarang kita coba. Sekarang kita coba ya teman-teman. Kita taruh sini. Maaf, ini lepas. Dia kalau ada hambatannya dia seperti ini. Nah, ada angkanya itu. Kalau sama sekali tidak ada angka, cuma angka 1 ini berarti dia putus. Sekarang kita cek bagian ini ya. Sekarang kita cek bagian elemen pemanas utama. Dia elemen untuk memasak nasi itu elemen yang ini utamanya, itu yang sangat panas itu yang ini. Yang satu taruh sini, yang satu taruh sini. Nah, dia menunjukkan sebuah resistansi atau hambatan ya teman-teman, hubungan singkat. Jadi bukan hubungan singkat sih, hambatan, impedensi ohm meternya. Jadi dia menunjukkan angka, berarti ini masih berfungsi, masih bisa panas. Pertama itu. Lalu yang kedua kita cek ini bagian apa ini? Oh, ini fuse-nya dilepas. Lalu kita cek elemen yang kedua teman-teman. Elemen kedua itu dia di elemen untuk yang tutupnya. Elemen tutup ini di dalamnya itu ada elemennya. Dia kabelnya ini, dia yang masuk ke atas itu, masuk ke tutup ini, hitam sama merah ini. Nah, kita cek kabel 2 ini juga ada hambatannya harusnya kalau elemen itu. Sekarang kita cek ya, ujungnya sini, yang satu sini. Kita colok di sini, yang satu kita colok di sini. Kita lepaskan dulu ininya. Teman-teman kalau mau ngelepasin ini penutup kabel, sambungan kabelnya itu pakai tang. Jadi dia kan digepengkan. Nah, kita gepengkan balik. Jadi biar dia bulat bisa dilepas. Nah, seperti ini. Udah, nanti masang lagi cuma tinggal digepengin lagi. Kita ulangi lagi. Untuk pengecatan elemen kan yang pertama, yang satu yang merah ini kan di sini nyambungnya ini. Sini yang hitam ke sini. Jadi yang ini satu dapat sini. Kita coba dulu multinya. Nah, masih tak. Ini yang satu dapat ini, yang satu dapat ini. Nah, ini kan menunjukkan hambatan juga, berarti elemen atas masih bagus. Sekarang kita cek elemen kedua. Elemen kedua itu dia yang muter ini teman-teman. Dia yang aluminium foil ini yang muter ini. Kita cek menggunakan multimeter. Nah, dia kan ujung pertama kan ini merah ini. Ujung pertama. Terus yang kedua kan ujungnya putih ini. Jadi kita ngeceknya di putih sini sama sini untuk mengecek elemen yang samping mutar. Seperti ini. Sini dapat sini, ini dapat sini. Nah, ini masih ada hambatan juga, berarti masih aman ya teman-teman. Mungkin ada pengkabelan atau ada ini namanya, ada kabel yang putus atau selektornya yang putus. Sekarang kita coba cek di bagian isolasi ini teman-teman. Fuse-nya ini, fuse temperatur. Dia ada fuse temperaturnya teman-teman. Jadi kalau
untuk penghangat nasi itu kalau udah nyampe suhu sekian, biasanya itu 80 derajat Celcius ya panasnya itu, atau berapa, 78 sampai 85. Nah alatnya itu ini, kalau dia sudah menyentuh suhu 85 dia otomatis akan putus. Tapi kalau suhu itu di bawah 75 dia akan menyalakan menghubungkan ini. Jadi ini sebagai saklar ya, biasanya saklar panas intinya seperti itu. Kita cek dulu teman-teman, dia saklarnya ini masih berfungsi atau enggak. Yang pertama kan ini kita lepas isolasi ini ya teman-teman, kita lepas isolasi ini. Nah ini kan yang ujung sini pertama, yang ujung sini kedua. Dia harusnya kalau keadaan dingin ini dia terhubung. Kalau dalam keadaan panas lebih dari 80 derajat atau 85 dia putus. Nah ini masih terhubung juga teman-teman. Jadi masih setelah saya amati, ternyata saya udah bilang kan, sudah sampaikan tadi ya. Jadi Magicom ini kan tadi udah pakai isolasi nih, yang dua ini udah diisolasi tadi. Ternyata itu sama yang punya itu sudah diganti jalurnya. Jadi mungkin katanya kepancal kucing atau jatuh karena kucing lah, mungkin terlepas atau gimana, terus asal disambung. Nah jadi rusaknya itu bukan karena rusak ada yang mati, jadi cuman karena salah penyambungan kemungkinan ya teman-teman. Jadi setelah saya cek, saya analisa jalurnya ini, ternyata cuman salah penyambungan kabelnya. Nah, kalau seperti ini dia kan untuk elemen pemanas, yang ini untuk pemanas, elemen penghangatnya dia nggak tersambung karena dia yang tegangan ini ya, misalkan ini ya, katakanlah ini yang positif ya teman-teman, dia positif cuman sampai di sini aja. Jadi yang plus itu dia cuman sampai sini aja. Sedangkan ini selektornya ini dia akan terhubung kalau dia untuk memasak nasi. Jadi dia karena nggak bisa masak nasi, nggak sampai matang, itu karena elemen yang samping ini dia nggak panas, nggak nyala. Karena dia nyalanya harus pas ketekan seperti ini pun dia jalurnya nggak benar. Jadi yang benar itu ya teman-teman, power standby plus minus ini dia langsung terhubung ke elemen samping sama atas, dia langsung kehubung melewati termostat ini. Jadi dia langsung bekerja tanpa harus memindahkan selektor ini ya teman-teman, tanpa harus menekan ke bawah. Dia udah terhubung semua plus minusnya ini kan, ini ada dua kabel plus minus ini. Nah dia harus langsung terhubung ini tapi melewati ini, jadi untuk mengontrol temperatur. Nah ini tadi tak amatin itu salah penyambungannya. Jadi yang benar itu seperti ini teman-teman, dia harus tersambung terus, atas sama bawah itu elemennya harus tersambung. Jadi ini kita lepas dulu teman-teman, kita lepas sambungannya. Jadi yang sebenarnya itu ada power standby. Pertama kan ini satu, ini untuk ininya power standby nya. Lalu yang satu ini harusnya di sini power standby ini. Karena ini tak buka tadi kan ada ini toh, ini ada fuse-nya tapi kok nggak dipakai, ini putus atau seperti apa, mungkin nyambungnya itu salah ya teman-teman, seperti ini. Nah lalu yang power ini itu harusnya ngehubung langsung sama ini. Jadi tadi kan ini kepisah kabel biru sama putih, harusnya ini jadi satu seperti ini. Nah harusnya seperti ini teman-teman. Lalu ini kita pasang ini ya teman-teman, biar enggak kita pasang lagi. Ini kita pasang lagi di sini. Lalu kita jepit pakai tang biar nggak lepas. Nah seperti ini. Sini seperti ini. Nah, kita coba ya teman-teman. Kita coba cek. Kita coba nyalakan. Seperti ini. Pastikan nggak ada yang terhubung, singkat dulu. Nah ini kita plaster
Jadi cuman rusaknya itu cuman pemasangan aja yang salah, mungkin kabelnya itu putus atau kenapa terus diganti mungkin ya. Nah pas penggantian itu salah. Sekarang kita coba ini colokan ya teman-teman. Ini kan dalam keadaan masih dingin semua. Kalau ini dicolokkan harusnya yang samping sini sama yang tutup atas itu dia hangat, panas, karena untuk menghangatkan nasi agar tidak basi. Sekarang kita colokkan. Nah ini indikator bamnya kan udah nyala. Kalau tadi kan yang nyalakan cuking itu kan untuk masak, kalau bam itu kan lebih hangat, jadi untuk menghangatkan kalau bam. Atau coba kita tengok di Google salah atau enggak. Cuking arti choking. Nah arti choking kan ini ya, memasak. Nah choking memasak. Kalau tadi kan waktu pertama kita coba itu yang nyala itu pertama kan choking karena masak, karena salah jalur. Kalau ini kan udah bam itu lebih hangat. Sekarang kita lepas ya teman-teman, kita coba kita pegang ini bodi samping sama tutup atasnya, dia hangat nggak? Kalau dia hangat berarti udah selesai, udah bener, maksudnya tanpa kita apa-apain udah bener, cuman kita pindah jalurnya karena nggak ada yang rusak, cuman tadi salah pemasangan kabelnya. Sekarang kita lepas, kan kita pegang sini. Oh ini udah panas. Sekarang coba kita tengok bagian tutupnya. Nah tutupnya sudah juga. Sekarang kita berarti untuk masalah pertama udah selesai, maksudnya masalah ini ya teman-teman, masalah untuk penghangatnya. Sekarang katanya yang punya kan nggak bisa untuk menanak nasi, nggak matang. Nah sekarang kita coba tingkat kepanasannya. Kalau tadi pertama tak coba kan elemen yang bawah itu kan nggak panas sama sekali. Sekarang udah saya benarkan jalurnya seperti ini. Nah lalu kalau enggak nanti kalau teman-teman ada yang salah penyambungan jalur, nanti saya cantumkan di video di bawah saya. Nanti wiring diagramnya Magicom itu seperti apa bisa teman-teman tiru. Nanti teman-teman amati satu persatu jalurnya itu ada yang salah atau enggak gitu. Nanti saya cantumkan ya teman-teman, seperti gambar di sini. Nah sekarang kita coba posisi memasak. Sekarang kita colokkan, lalu kita selektornya yang ini ya teman-teman. Yang ini kan kalau keadaan masih kepasangan ditaruh ke bawah ini untuk pindah ke cuking, karena ini nggak kepasangan kita pakai taspen aja teman-teman. Nah kita pindahkan seperti ini, udah cuking. Kita tunggu seperti ini ya, selektornya ini kita tunggu beberapa menit. Dia elemen yang bawah itu sama panas nggak, elemen bawah sama elemen atas dan samping itu harusnya bekerja semua, jadi panas semua karena untuk menanak nasi. Nanti kalau sudah matang nasinya, dia otomatis akan jeglek, akan mati seperti ini. Nah sekarang kita tunggu beberapa menit ya teman-teman. Harusnya ini udah bener sih, karena tadi cuman salah penyambungan kabelnya aja, mungkin diganti atau gimana nggak tahu sama yang punya. Nah saya rasa udah cukup. Sekarang kita lepas stekernya biar aman, kita lepas, lalu kita coba pegang bagian dalamnya ya teman-teman. Kita coba pegang bagian dalam sini. Wah ini udah panas banget. Nah yang atas pun iya udah panas, samping juga udah panas, berarti udah normal ini teman-teman. Sekarang kita coba untuk ini pasang lagi ya teman-teman. Kalau udah dirasa udah cukup, kita coba lanjut pemasangan perangkaiannya kembali teman-teman. Kita pasang seperti semula ya teman-teman. Kita masukkan seperti ini, ininya masukkan seperti ini sampai masuk, lalu seperti ini, lalu pasang tutupnya. Nah ini untuk bolongan kabelnya ini kita pasang seperti ini, lalu kita paskan ya teman-teman.
ganjel. Ini masih ada yang mengganjal. Nah, seperti ini kita tekan. Nah, kita tekan semua. Aduh, sekarang kita pasangnya skru kembali. Bautnya ini tadi teman-teman, yang di bawah ini kita pasang lagi. Kita pasang lagi. Sekarang kita pasang bagian penutup ini lagi. Ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita tutup. Sekarang kita coba. Nah, ini udah mode lebih hangat, menghangatkan. Kalau kita tekan ke bawah, dia mode masak, yang elemennya panas semua, bawah sama samping sama atas ini panas semua. Tapi kalau udah matang, dia akan jeglek seperti ini. Nah, seperti ini karena agak ringan. Nah, seperti ini karena udah begitu panas. Nah, kalau pas mode lebih hangat, dia yang panas cuman elemen yang samping sama yang atas. Seperti itu, perbaikannya sangat mudah. Nah, jadi seperti saja teman-teman cara perbaikan Miyako. Sebenarnya bukan perbaikan ini, cuman apa ya perbaikan sih, tapi nggak ada yang rusak karena cuman sama yang punya itu kemungkinan kabelnya putus atau gimana, terus di sambung sendiri, makanya bilangnya jatuh. Tapi nggak taunya ternyata udah pernah dibongkar, udah dipasang dan udah diplaster, tapi penyambungannya kabel salah. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jika bermanfaat jangan lupa klik like. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa komentar di bawah. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.